Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini ada Beat FI New yang kasusnya itu berebut di RPM bawah hingga menengah sampai atas. Jadi berebutnya itu seperti ini. Di indikator speedometer tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa motor ini mengalami virus, tapi saat kita hidupkan mesin, kondisinya tuh berebut seperti ini. Oke, gimana cara ngatasinnya? Tonton terus videonya teman-teman. Oke. Jadi kita pertama yang harus kita cek adalah di bagian kita setting dulu di area DLC, khususnya untuk bagian kabel yang warna hijau. Dan hijau ini kita reset seperti biasa, mode 1. Kemudian kalian juga perlu curigai, pertama cangklong busi, kedua busi, ketiga ignition coil atau coil. Kalau berebut seperti itu. Tetapi di sini kasusnya yang pernah aku alami sebelum-sebelumnya pada video sebelumnya Revo FI, bahwa Revo FI mengalami berebut di RPM bawah, mirip sama seperti motor yang ada di hadapan kita ini. Jadi kasusnya seperti ini. Sebetulnya yang seharusnya memberikan kedipan 7, tapi Beat FI New ini tidak memberikan kedipan 7. Kedipan 7 itu ada di sensor IoT yang bermasalah, yang ada di crankcase sebelah kiri, teman-teman. Jadi teman-teman cukup coba, kalau teman-teman ragu untuk mengganti coil, mengganti cangklong busi dan busi, juga part komponen ini apa namanya Oke, jadi berebut itu juga bisa disebabkan dari throttle position sensor atau TPS yang ada di bawah ini. Tapi tadi aku mau coba geser dua baut TPS ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya lihat dua baut TPS ini nih yang ada di sini nih, ini kan pakai kunci bintang. Ini memang penyakitnya berebut seperti itu, tidak memberikan kode juga. Nah, kemudian aku sih pikirnya yang lebih simpel dulu untuk kita analisa, untuk kita prediksi, daripada mengganti part yang kiranya memberati teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan cara yang sebelum-sebelumnya yang ada di video aku sebelumnya. Memang ini tidak memberikan kedipan 7, tapi berebutnya itu mirip kedipan 7. Tadi aku mencurigai IoT, yang seharusnya jika IoT rusak, motor FI ini memberikan kedipan seperti ini, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi pada nyatanya saat soket IoT dipasang di sensornya, ini tidak menunjukkan bahwa tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa motor ini mengalami masalah. Tetapi pada kenyataannya mengalami masalah, yaitu berebut seperti itu. Gimana cara ngatasinya? Cukup mudah. Jadi hanya bermodalkan Rp1.000, teman-teman bisa atasi masalah ini sendiri di rumah. Mana ya tadi ya anuannya, resistor. Oke, jadi teman-teman untuk ngatasinya, gimana cara ngatasin untuk memanipulasi data sensor IoT, yaitu dengan ngopi dulu biar segar. Ngopi bray. Ya ini teman-teman nih, ini barangnya. Ini adalah resistor yang tahanannya berjumlah 1 ohm. Ini pun sama 1 ohm. Untuk arah pemasangannya, untuk cara pemasangannya, dari dua buah resistor ini kita kaitkan, kita hubungkan dengan cara seri. Kemudian ujung dari dua
dua resistor ini kita masukkan ke soket IoT. Tapi sebelum kita colokan resistor ini, kita pun harus reset data dari awal, kemudian hapus data kerusakan IoT, baru pasang ini. Akan tetapi ini hanya menjadi uji coba untuk membuktikan apakah itu IoT-nya rusak atau tidak. Kalau misalkan kita gunakan resistor ini, sorry tadi kena tangan gambarnya. Jadi jika kita gunain resistor ini ternyata berhasil, nanti teman-teman kalau ada rezeki baru ganti sensor IoT tersebut. Oke, jadi resistor ini hanya untuk uji coba, bukan sifatnya permanen. Oke, ini kita sambungkan dulu ya teman-teman ya. Oke, gua pause. Nah, jadi resistornya teman-teman sambung dengan cara seperti itu, mau disolder atau dililit langsung pun bisa. Yang penting seri seperti itu. Oke, step by stepnya adalah kita harus reset dari DLC yang kabel hijau dan coklat ini seperti biasa, reset datanya dulu. Setelah reset data, kita mau buat mil 1 dulu boleh, mau hapus kerusakan dari sensor IoT itu juga boleh. Yang ketiga baru setel mil juga oke, nggak apa-apa. Jadi kita reset dulu seperti biasa. Oke, diulang ya teman-teman ya. Nih kondisinya seperti ini. Oke teman-teman, diulang ya. Jadi begini kasus awalnya. Nah, teman-teman bisa dengar suara dari full pump ini normal kan? Nah, itu suara full pumpnya normal. Nah, di indikator speedometer tidak memberikan tanda-tanda bahwa motor ini punya masalah. Tapi setelah kita tahu hidup oh alah, lupa lagi aja standar satunya. Nah ini. Nah, bukan rekayasa ya teman-teman, ini gasnya udah aku full gas, tapi kondisinya masih berat, nggak mau naik RPM-nya, masih tertahan di sekitar 1000 sampai 1500 RPM. Oke, caranya gimana? Jadi setelah seperti yang aku jelasin tadi, kita setting dari DLC yang kabel coklat dan hijau, kita koneksikan menggunakan kabel atau bekas kawat kopling atau pasangan dari soket DLC yang banyak terjual di marketplace. Bisa teman-teman cari di marketplace, banyak di sana. Nah, ini kabel hijau, kabel coklat. Kita reset datanya dulu ya teman-teman ini ya. Oke, jika sudah terpasang dengan baik, yang dipastikan dua buah soket hijau dan dari sekun coklat ini berkoneksi, maka kita reset datanya, putar kontak ke posisi on. Nah, hitungan 3 detik kita cabut, kita pasang kembali. Nah, setelah itu terlihat di indikator speedometer menunjukkan tidak ada kedipan lagi, nyala seperti ini. Matikan kontak.
DLC masih kita tetap di sana. Kita ambil satu kabel serabut lagi untuk kita hilangkan virus yang ada di IoT. Cabut soket IoT-nya. Kalau bit FI itu di crankcase sebelah kiri ya teman-teman. Tapi kalau di Revo FI itu di blok silinder sebelah kiri juga. Ini apa emang? Oh iya sama ding. Sama ini di blok silinder juga ya. Sebelah kiri juga sama posisinya seperti ini. Oke. Kabelnya warna apa ini? Kabel dari soket TOT ini hijau strip oranye dan pink strip putih. Biasanya sih kasus bit FI itu salah satu antara kabel pink strip putih dan hijau strip orange ini putus di area sini teman-teman. Yang biasanya sering kita dapati ini putusnya di area sini. Tapi kedipannya timbul. Nah, pada kasus yang ini terbilang aneh karena di indikator speedometer tidak menunjukkan kedipan 7. Oke, lanjut. Ini kita pasang langsung ya. Kalau emotnya tuh ini apa? Nggak ada sih, nggak punya emot SpongeBob itu yang bacot. Tak. Oke, sudah kita sambung. Putar kunci kontak ke posisi on. Hitung kedipan. Saat di 5 kedipan, segera langsung kita cabut kabel yang menempel di soket EOT ini teman-teman. Putar kunci kontak ke posisi on. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung cabut teman-teman. Tuh. Udah dicabut. Langsung matiin kotaknya. Yang ini juga kita cabut. Kemudian baru pasang resistor yang tadi kita udah siapkan 1 ohm untuk memanipulasi datanya. Mana resistornya, Rek? Nah, ini dari 2 buah resistor ini kita buat seri seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, kita buat seri seperti ini. Kecil ya resistornya. Iya, emang resistor emang kecil. Kalau gede namanya pisang. Nih, langsung kita masuk ke sini. 2 sekun yang ada di soket EOT ini susah. Nah, jika sudah dipastikan resistor ini terhubung dengan dua kabel ini, oke. Boleh kita coba ya. Kalau ternyata masih berbet, berarti penyakitnya ada di koil, TPS, busi, atau sekun-sekun yang ada di kiprok teman-teman. Di sini ya kiproknya. Di mana sih kiproknya? Oh, ini nih. Ini. Itu biasanya kotor di situ. Kita coba langsung ya. Nah, nggak ada kedipan ya. Oke ya teman-teman, alhamdulillah motornya udah normal, bisa digas. Nah, kalau udah bisa yakin kita gas seperti ini, jangan lupa kita setting mode-nya, mode 1. Kita setting. Nah, cara settingnya gimana? Nah, masukkan kabel serabut ini ke DLC di hubungan kabel hijau dan coklat yang tadi. Oke, setelah terpasang dan resistornya pun masih menempel ya teman-teman.
Nah, tuh. Sebelum kunci kontak kita posisikan ke on, gasnya hand gripnya kita putar full. Nah, baru dengan bantuan teman untuk mengunci kontakan, atau kita sendiri juga bisa sih sebenarnya. Nah, coba Om, kunci kontak Om. Nah, saat kedipannya tampil, hand gripnya langsung kita lepas, matikan kontak. Udah selesai. Itu mood 1 ya teman-teman. Biasanya mood 1 itu untuk di perkotaan. Mood 2 itu biasanya untuk di daerah pegunungan dan cuacanya ekstrim dingin. Kata senior aku sih kayak gitu bilangnya, entah bener apa salah nggak tahu, belum pernah buktiin sih. Cuma rata-rata pakai mood 1 aman. Mau ke puncak Bogor juga pakai mood 1 aman kok ternyata. Oke, kita cabut. Nah, Onopo iki, resistore. Copotin resistornya. Oke. Nah. Alhamdulillah teman-teman, jadi kita sudah mengetahui. Saya matiin dulu. Alhamdulillah ya teman-teman, kita udah mengetahui penyakit dari berbet tadi adanya di mana. Jadi kita nggak perlu mencurigai lagi ignition coil ya, coil atau TPS itu sendiri, cangklong busi ataupun busi itu, bahkan sampai ke area kelistrikan di bagian kiprok sini, relay ini. Kalau udah yakin seperti ini, teman-teman ganti langsung sensor EOT ini. Kalau ada rezeki ganti langsung ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di daerah teman-teman mencari barang ini sulit, bisa, mungkin sekarang kan udah canggih, bisa beli online lewat marketplace. Yang penting original ya teman-teman. Pastikan sellernya good seller yang original. Jadi untuk pemakaian sehari-hari, untuk Beat FI, Revo FI, Supra X125 FI itu aman-aman saja. Tapi kalau untuk Vario yang sifatnya beradiator, aku nggak bisa jamin ya teman-teman, karena dia itu namanya ECT. Iya, pokoknya dia itu untuk menggerakkan kipas radiator. Jadi saat kondisi panas, heatnya panas, baru kipas radiator itu hidup, dikendalikan oleh ECT-nya. Jadi kalau untuk pemakaian sehari-hari sambil menunggu barang itu datang, yang teman-teman pesan lewat marketplace ini, silahkan teman-teman solasi dengan rapat atau dibungkus plastik. Yang penting terhindar dari air ya. Oke, gitu aja teman-teman. Makasih udah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi belum ding. Oke, buat teman-teman yang lain, jangan lupa sholat. Oke, satu lagi, di atas langit itu masih ada langit. Jadi kita tuh nggak boleh sombong. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumat. Wes ora usah.